Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Pagi yang istimewa ini kita boleh datang bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita ialah Jalan Masuk kepada Tuhan. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam perjalanan iman kami. Di dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saudaraku, dalam istana yang di atas, Kristus sedang memohon untuk jemaatnya, memohon untuk mereka yang telah dibayarnya dengan harga tebusan dosa darahnya. Berabad-abad, zaman demi zaman, tidak pernah dapat dikurangi kemanjuran tebusan pengorbanannya itu. Dosa Adam dan Hawa menyebabkan perpisahan mengerikan di antara Allah dan manusia. Dan Kristus melangkah di antara manusia berdosa dan Allah, lalu berkata kepada manusia, namun kamu boleh datang kepada Bapa. Ada suatu rencana disediakan melalui mana Allah dapat diperdamaikan kepada manusia, dan manusia kepada Allah. Melalui seorang pengantara, kau dapat menghampiri Allah. Dan kini ia berdiri untuk mengantarai saudara. Dialah imam besar yang agung yang memohon atas namamu, dan saudara harus datang dan mengungkapkan persoalanmu kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara memperoleh jalan masuk kepada Bapa. Kristus Yesus digambarkan sebagai mezbah yang berdiri selamanya, yang setiap saat dipersembahkan korban bakaran karena dosa-dosa dunia di atasnya. Dialah seorang pelayan dari bait suci yang sesungguhnya, yang didirikan Tuhan, bukan buatan tangan manusia. Bait suci orang Yahudi yang merupakan lambang keupacaraan tidak lagi memiliki manfaatnya. Upacara harian dan tahunan dari penebusan tidak lagi diadakan, tetapi korban penebusan melalui seorang pengantara adalah penting karena dosa-dosa yang terus-menerus dilakukan. Yesus melaksanakan upacara di hadapan hadirat Allah, mempersembahkan tetesan darahnya sebagai seekor domba yang disembelih. Upacara-upacara agama, doa-doa pujian, pengakuan dosa yang disesali, naik dari umat-umat percaya bagaikan bau-bauan yang harum ke dalam bait suci di sorga. Walau melalui saluran-saluran manusia yang jahat, mereka begitu merusak, dan kecuali disucikan oleh darah, maka mereka tidak ada artinya di hadapan Allah. Asap pengorbanan dari bait suci di dunia harus dibasahi dengan tetesan darah Kristus. Ia memegang di hadapan Bapa pedupaan jasa-jasanya sendiri yang tidak ternoda oleh kejahatan dunia ini. Ia menyatukan itu dalam pedupaan segala doa, puji-pujian, dan pengakuan umatnya. Dan dengan semuanya ini ia meletakkan kebenarannya sendiri yang tiada tercelah, kemudian mengharumkan dengan jasa-jasa perdamaian Kristus. Lantas asap dupa itu naik ke hadapan Bapa dan diterima seluruhnya oleh Bapa. Demikianlah semua orang dapat melihat segala sesuatu di dalam penurutan, penyesalan, pujian, dan pengucapan syukur yang harus diletakkan di atas api kebenaran Kristus yang sedang menyala-nyala. Kasih karunia Allah bagi setiap insan. Halaman 161 dan 162. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karuniamu dan damai sejahteramu yang melampaui segala akal sudah menyertai kami, sudah memberkati kami, sudah memberikan kesempatan bagi kami. Hari ini kami siap berkarya bagimu. Kiranya Engkau akan tetap dampingi kami. Berikan kami kekuatan iman, berikan kami kesehatan,
berikan kami damai dari sorga, sehingga apapun aktivitas yang akan kami lewati hari ini, semuanya kami boleh lewati lewat pertolongan Tuhan, dan ada kesuksesan yang kami raih. Kami sadar bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami seringkali menyakiti hati sesama kami. Karena itu Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mohon kiranya Engkau melayakkan kami, mau mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau juga akan menolong anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul oleh karena pergumulan permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan Yesus yang baik, datang dan berikan solusi dari semua pergumulan yang mereka hadapi. Bila mereka mengalami masalah ekonomi, kesehatan, dan masalah dalam keluarga, kiranya Engkaulah yang nantinya akan berikan jalan keluar, dan di dalam Tuhan akan ada sukacita yang kami dapatkan. Berkat yang dijanjikan pasti menjadi bagian kami. Dari semua pergumulan yang kami hadapi, dari semua masalah yang kami hadapi, Tuhan siap datang dan menyelesaikannya. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.